wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian mengganggu waktu di hari ini. Kami dari peserta KKN Unsuska Riau yang bertempatan di Teluk Jirah RT 9. Nah, kami itu ada beberapa proker. Yang pertama itu ada proker inti, yakni proker inti itu diambil dari 3 tema. Yang pertama itu kearifan lokal, sejarah desa, sama budaya. Nah, jadi di sini kami mengambil salah satu tema yang dikasih oleh universitas, yaitu kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini kami mengambil judul tentang bersanji. Jadi kami bertujuan di sini ingin mewawancarai bapak-bapak sekalian tentang bersanji ini. Boleh kita langsung ya, Pak? Nah, jadi pertanyaan pertama itu yang mungkin umum masyarakat ingin tahu gitu. Kenapa sih kita tuh harus belajar bersanji gitu? Boleh dijawab, Bapak? Kita aslinya belajar bersanji itu dalam pandangan saya. Dalam bersanji itu terdapat salawat Nabi dan tentang sejarah Nabi, hari kelahiran Nabi. Artinya dengan kita belajar al-bersanji ini, kita bisa mengingat setidaknya sejarah Nabi. Dan di dalam itu juga terdapat banyak salawat Nabi. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada 10 keutamaan yang kita dapatkan. Nah, di dalam al-bersanji itu banyak terdapat salawat Nabi dan tentang kelahiran Nabi, termasuk juga sejarah Nabi dan keluarga Nabi. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Atau pasti pendapat? Sudah pas. Pendapat. Nah, itu apa? Kenapa alasan kenapa kita harus belajar bersanji? Nah, kemudian tentu ada tujuan dan manfaat dari kita melakukan sesuatu gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya diantaranya manfaat kita belajar dalam bersanji adalah kita melatih diri untuk itu tadi mengucapkan salawat tadi, sehingga kita dengan fasihnya selalu dengan adanya belajar, maka kita selalu terbiasa dengan salawat. Selanjutnya dengan baca al-bersanji, salah satu juga untuk selain qiraah kita dapat fasih dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam al-bersanji itu memang terdapatlah semacam bacaan-bacaan yang sedikit sulit. Jadi kita kalau fasih sudah pasti di dalam pembacaan al-bersanji, sedikit memudahkan untuk membaca Al-Quran. Betul ya? Iya. oke. Itu tadi udah alasan kenapa kita belajar bersanji, tujuan dan manfaatnya. Ya. Kemudian yang sulit nih biasa dilakukan, melestarikan. Ya. Nah, terkadang mungkin orang-orang dulu banyak melakukan pembacaan al-bersanji, belajar al-bersanji. Pada zaman sekarang mungkin sulit. Ya, betul. Nah, jadi bagaimana sih menurut bapak-bapak sekalian cara untuk melestarikan kearifan lokal tersebut gitu? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, bahkan seperti orang tua kita dulu, mereka memang setiap ada acara-acara seperti hataman, terus itu ada akikah, kelahiran dan lain sebagainya, mereka memang selalu mengikutsertakan al-bersanji itu tadi, apalagi terutama dengan hari kelahiran Nabi.
hari kelahiran menyambut kelahiran anak. Karena dalam itu memang menceritakan bahwa tentang kelahiran. Adapun untuk melestarikannya ini memang istilahnya di belakang akhir ini dengan berkembangnya zaman semakin berkembangnya zaman, maka air bersanji ini semakin merosot, semakin meredup karena ditindih dengan adanya hadroh. Ya, ada salah satu hadroh Rebana, aksi ya. Artinya itu yang lebih cepat yang disukai oleh remaja-remaja, karena di situ ada semacam alunan-alunan serta dengan salawat dan alunan-alunan. Sementara Al-Barsanji ini tidak jauh bedanya dengan membaca Al-Quran. Jadi itu cuman istilahnya untuk melestarikan ini memang perlulah ada guru-guru tertentu yang turun di daerah-daerah lah khusus juga untuk bagaimana cara agar Al-Barsanji ini kita timbulkan kembali gitu. Nah, jadi insyaallah Artinya adanya kegiatan-kegiatan di musola ataupun di tempat-tempat ibadah lainnya, sehingga Al-Barsanji ini sama hadrah bisa berbarengan, artinya sama. Itu menurut pendapat saya. Jadi intinya setiap daerah itu ada salah satu guru mungkin yang memahami Al-Barsanji, dia membuka pembelajaran untuk masyarakat sekitarnya. Ya, bahkan memang kalau bisa artinya sekarang ini yang maraknya kan hadroh itu ya. Kan ada gurunya di mana-mana. Sementara Al-Barsanji ini tidak ada. Kalau bisa hadroh juga Al-Barsanji sama, ada juga gurunya gitu. Khusus jadi yang mau belajar hadroh, dan itu ada yang mau belajar Al-Barsanji. Gitu. Untuk belakangan ini memang terlihat untuk yang untuk pengajar Al-Barsanji memang bisa dikatakan Minim ya Pak? minim sekali. Kalau menurut pandangan saya, entah kalau kawan-kawan, ya betul. ya minim sekali. Sementara kalau dilihatlah kita peringatan hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi, itu kan Al-Barsanji di situ. Di dalam Al-Barsanji itu menceritakan tentang kelahiran Nabi. Kalau kita peringatan hari besar kan hari Maulid Nabi kan itu tentang kelahiran Nabi. Di dalam Al-Barsanji itulah yang menceritakan tentang hari kelahiran Nabi. Itu inti daripada peringatan Maulid menurut saya katanya. Ini menurut pendapat saya. Nanti tolong Apa mau nambahkan lagi? Pak. Pak Rudi menambahkan. Ya. Kami sependapat aja. Ya, jadi itu kalau bisa, artinya kami pun dari termasuk pemuka lah di masyarakat, termasuk kawan-kawan di sini ada Pak RT, ada pengurus surau juga ya kan, tempat ibadah, tolong antisipasi itu bahasanya atau artinya sedikit dipikirkan bagaimana caranya ada program guru belajar mengajar tentang guru mengajar tentang Al-Barsanji di daerah-daerah, biar Al-Barsanji ini tidak begitu tidak begitu tenggelam pada lingkungan masyarakat gitu. Iya, karena kalau lihat dari perkembangan kalau memang tidak ada lagi yang istilahnya guru Al-Barsanji ini, ke depan Al-Barsanji ini hilang punah begitu kalau menurut pandangan saya. Sementara Al-Barsanji itu sebenarnya memang banyak sekali keutamaan di dalamnya, bacaan Al-Barsanji banyak sekali. Salah satunya kan di situ kan baca salawat juga ya, salawat Nabi. Itulah kira-kira. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi nih gitu. Ya. Mungkin dari saya Pak, bagaimana respon masyarakat yang di desa Tuljira ini terhadap kitab Maulid Al-Barsanji ini? Apakah direspon dengan baik ataupun tidak? Gitu. Sebenarnya begini, baca dengan adanya Al-Barsanji ini, bahkan yang
ada daerah-daerah, banyak daerah sekarang seperti daerah Padang itu, jadi ya mereka memang masih ini sangat ala bersanji, masih ketat dalam bersanji. Cuma itu tadi minimnya tadi guru tadi yang mengajar al-bersanji ini. Sementara ini maaf ya, kalau guru hadroh itu banyak, Ya. banyak di mana-mana, ya kan. Nah, jadi anak-anak kita kalau memang terisi istilah dari awal itu memang udah, jadi dia memang tidak tahu lagi itu al-bersanji. Sementara saya juga merasakan kalau kita memang udah paham dan membaca di dalam membaca al-bersanji itu juga salah satu juga cara melatih semacam kira, melatih diri sehingga kita bisa fasih membaca Al-Quran. Ya ada dia. Ada lagi? Jadi intinya tolong dihidupkan kembali Al-Bersanji. Mungkin caranya dengan bagaimana caranya dan apa guru-guru mengajar di setiap daerah. Menurut dari Bang Rudi gimana nih? Misalnya dari pertanyaan dari kawan saya tadi si Fatur tentang pandang masyarakat terhadap al-bersanji ini, dari yang Bang Rudi rasakan lah gitu. Ya sangat baik lah untuk masyarakat tujuan berjanji itu dilakukan. Itu respon masyarakat bagus dengan adanya kegiatan berjanji itu. Cuma yang menjadi kendala tadi ini tidak ada guru mengajarnya. Itulah yang jadi kendala ya. Jadi kendala. Sudah. Ya khusus. Apa ada tanggapan? Udah. Nah, terima kasih banyak nih atas ilmu yang telah diberikan, telah memberikan pandangan kami terhadap bersanji di Teluk Jirah, terus juga saran dari Bapak ya, untuk agar guru-guru bersanji itu turun untuk mengajari masyarakat sekitar. Nah, mungkin hanya ini yang kami tanyai ke bapak-bapak sekalian. Seandainya saya dan kawan-kawan saya ada salah kata, salah tingkah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan pendapatnya. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita kali ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.